Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita akan memulai lagi untuk pertemuan ke-6 mata kuliah material logam. Share screen dulu. Jadi kita akan membahas mengenai klasifikasi virus ya, terutama di sini virus. Jadi virus itu ada empat macam nanti yang akan kita bahas. Salah satunya ada baja, kemudian ada besicor, ada juga di sini tool steel dan juga stainless steel. Ya, kita akan membahas 4 macam itu. Nah, untuk pertemuan ke-6 sampai 7 nanti kita akan bahas sampai baja dan besicor saja. Setelah itu UTS. Jadi UTS ini nanti sampai pertemuan ke-7 untuk materinya. Dan untuk pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai baja. Jadi baja itu ada berbagai macam juga, ada baja karbon, ada baja paduan. Nah, itu seperti apa dia? Dari komposisi, dari sifatnya, kemudian dari elemen paduannya seperti apa, dan juga apa fungsinya dari elemen ini. Kenapa kok ada elemen paduan? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, nah ini saya berikan soal ya sebagai pemanasan. Ya barangkali kalian sudah paham ya. Jadi tidak perlu panjang lebar saya bahas. Jadi ini semacam pretest saja. Ini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, baja berkekuatan tinggi dapat diperoleh dengan mengubah fasa austenit yang mengandung karbon dalam bentuk larutan pada temperatur tinggi menjadi fasa martensit dengan, nah sini ada pilihan ya. Jadi ini ada soal pilihan. A. Pemanasan pada suhu tinggi. B. Pencelupan pada suhu tinggi. C. Pencelupan dingin pada suhu rendah. D. Pemanasan pada suhu rendah. Oke, saya mulai dari yang pertama tadi ya. Yang hadir sini ada Ali Akbar. Ada Ali Akbar? Hadir, Pak. Ya. Gimana? Menurut kamu jawabannya apa nih? A, B, C, D? Ntar, Pak, saya baca ulang, Pak. Ya. Yang lainnya juga itu ya, mikir ya, yang lainnya. Nanti saya juga panggil. Jadi kata kuncinya di sini mengubah fasa austenit menjadi fasa martensit. Nah, dengan cara apa? Nah, ini ada 4 pilihan. Itu pilih yang mana? 1. Kalau saya D, Pak. Pemanasan pada suhu rendah, Pak. Oke, jawabannya C ya. Wah. Ya, kenapa C? Ya, di sini lebih ke arah ini ya, metode pendinginan. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini kan masih pemanasan ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti setelah materi yang penting nanti ngerti ya. Jadi kenapa C? Jadi ini merupakan metode pendinginan di mana fasa austenit itu berubah jadi fasa martensit yang sifatnya keras namun ketas. Jadi dengan cara apa? Didinginkan pada suhu yang rendah. Ya, jadi dia dicelup, didinginkan, kemudian dia akan berubah menjadi fasa martensit. Nah, suhu rendah ini bisa suhu ini ya, bisa suhu pada media air atau pada oli. Nah, kalau yang D, tadi kenapa kok bisa D? Yang siapa? Ali Akbar. Kenapa bisa D? Alasannya kenapa? Karena alasan saya itu, Pak, ya saya kurang tahu, kurang paham juga, Pak. Jadi makanya pilihnya D, Pak. Oh, jadi ngasal ya istilahnya ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nomor 2. Nah, di sini ada
Martensit adalah larutan padat karbon yang dipaksakan dan mempunyai bentuk kisi. Nah ini bentuk kisi, A diagonal, B tetragonal, C heksagonal, D ABC benar. Coba sekarang Lisdayanti. Ada ya Lisdayanti ya? Ada, Pak. Ya, jadi kalau menurut kamu apa jawabannya? Ini Kalau kisi ya? Iya. Kalau menurut saya yang heksagonal, Pak. Kenapa? Kenapa kok heksagonal? Soalnya ini kan belajar masalah baja kan, Pak. Nah, biasanya kalau setahu saya, kalau misalnya di baja itu dia ada heksagonal, Pak. Semua baja. Kalau untuk itu saya masih belum paham, Pak. Tapi Ya. yang saya tahu heksagonal, Pak. Ya, jawabannya tetragonal ya. Jadi kisi ini pada martensit bentuknya tetragonal. Ya, tadi salah ya. Siapa tadi? Lisdayanti. Oke, lanjut. Ini agak panjang soalnya. Coba baca ini. Siapa? Adi Nisa ada ya? Ada, Pak. Ya, coba kamu baca soalnya, kemudian pilih dari keempat ini yang mana yang menurut kamu benar. Bukan benar ya, yang paling tepat. Coba dibaca. Menahan alternatif dalam temperatur antara 400 sampai 500. Suaramu kecil. Yang dideformasikan saat sebelum terjadi transformasi dan kemudian didinginkan tiba-tiba, maka akan menghasilkan martensit yang sangat halus dan mempunyai sejumlah sisi sehingga memiliki kekuatan tinggi. Metode ini dikenal dengan nama deformasi, ya. Pak. Kenapa kok deformasi? Itu ditulisan dideformasikan, Pak. 400 sampai 500 Celcius yang dideformasikan. Karena ada tulisan deformasi gitu. Ya, Ya. salah ya. Yang benar Ausforming. Oke, dari ketiga temanmu di sini semuanya salah ya, masih ya? Ya tidak apa-apa. Ini masih pemanasan. Oke, saya lanjut. Nah, ini sekarang yang lainnya coba Panji. Panji ada hadir? Hadir, Pak. Ya, coba baca. Ini soal nomor 4. Nomor 4. Sebagai bahan industri, besi dan baja diharapkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut kecuali C, Pak, rentan terhadap korosi. Jawabannya benar ya. Kenapa kok pilih C? Karena apa, kalau di industri itu diharapkan supaya ketahanan materialnya itu bisa tahan lama gitu, Pak. Jadi kalau materialnya tahan lama, faktornya juga mempengaruhi pengeluarannya industri tersebut, Pak. Ya, betul ya. Ya, betul. Jadi industri ini pada besi dan baja tentunya mengharapkan yang positif ya. Sebenarnya sih gampangannya gitu. Kan kalau misalnya A, B, dan D kan itu positif semua, sedangkan yang C negatif. Ya bisa juga berpikir cara mencari jawabannya seperti itu. Oke, ya satu yang benar ya dari 4 orang di kelas ini. Kemudian coba ya terima kasih Panji. Coba sekarang Indah Putri. Nah, coba Pak, baca nih soalnya. Coba baca. Itunya mic-nya belum di-on kan? Oh, iya. Berikut adalah klasifikasi baja dari sudut transformasi kecuali
Nah, ini klasifikasi baja dari sudut transformasi. Kalau saya yang C, Pak. Kenapa? Kalau yang C kenapanya, Pak? Ya karena saya belum tayang ini, Pak. Jadi menurut saya yang C aja, Pak. Jadi ngasal gitu. Kenapa enggak A, kenapa enggak B, kenapa enggak D? Bukan gitu jawaban mahasiswa ya? Ya bilang aja nggak tahu. Ya tapi setelah dapat materi ini nanti jawabannya jangan kayak gitu ya. Ya Iya, jadi Pak. jawabannya itu D. Nah ini sebenarnya bisa dilihat di diagram fasa EV3C. Jadi kalau misalnya kita lihat di EV3C itu, ya ini ya. Jadi ada A1. Nah, jadi di bawah A1 itu pasti ferrit dan ferrit. Nah, kemudian untuk pada A3 itu yaitu ferrit. Jadi kalau misalnya kita lihat ya transformasi A1, ya A1 itu yang ini ya. Jadi ada A1, A2, ada A3. Kita bisa melihat transformasi atau perubahan yang terjadi pada garis ini ya, pada garis A1 ini. Jadi kita bisa melihat bahwa berupa austenit di bawah A1 dan ferrit pada A3. Ya, jadi bisa dilihat lagi EV3C-nya. Oke, kita lanjut. Jadi masih satu orang yang benar. Sekarang Muhammad Fadli. Nah, ini karakteristik dari baja jenis ferrit. Ya, coba dibaca. Baik, Pak. Jawaban saya C, Pak. Langsung ya. Sel satuan BCC. Ini kecuali ya. Kecuali ya. Aduh, Ya. salah baca, maaf, Pak. Jadi berikut adalah karakteristik baja jenis ferrit. Ya, ferrit itu kan dia kalau disimpulkan di diagram fasa seperti ini. Nah, jadi dia memiliki satuan kubus BCC, kemudian titik mulurnya yang jelas dan juga getas pada temperatur rendah. Nah, sedangkan kalau FCC punyanya siapa? Ada yang tahu? Kalau di baja, FCC punya siapa? Austenit, Pak. Austenit. Ya. Oke, berarti masih satu yang betul ya. Sekarang coba Abdul Rohim dibaca nih. Nah, ini salah satu baja paduan ya, yang dimana di sini ada unsur-unsur terhadap keuletan baja pada temperatur rendah. Nah, jadi di sini ada yang menurunkan sifat keuletan baja. Nah, tapi kecuali yang D, Pak, mungkin. Mungkin ya. Yang benar A, mangan. Jadi mangan ini dia malah menaikkan keuletan baja. Nah, sedangkan untuk yang menurunkan ini ada molybdenum, ada fosfor, ada vanadium. Jadi menurunkan ini kebalikan ya. Jadi kalau menurunkan sifat keuletan berarti menaikkan kekuatan. Ya, kebalikan dari sifat keuletan yaitu kekuatan. Oke, lanjut. Dava Darmawan. Ya. Ya, coba dibaca. Dalam praktek diusahakan agar unsur P dalam jumlah minimum. Hal ini dimaksudkan untuk
ya unsur fosfor. Kenapa kok di sini diminta yang minimum? Yang minimum. Artinya kan mau dihindari ya, apa istilahnya, agar tidak ada unsur fosfor atau ditekan jumlahnya. Nah, tujuannya untuk apa? Yang mana ya? Yang B Pak. Yang apa? Yang B. B itu apa tuh? Menentukan sensitivitas dari kegetasan temper. Kenapa gitu? Enggak juga Pak, kenapa gitu? Nggak tahu juga, oke. Iya. Jadi semuanya benar ya ABC. Jadi fosfor ini diminimumkan karena dia kalau misalnya tidak bisa ditekan, dia akan menimbulkan kegetasan. Dan juga di sini ada fosfor itu juga menyebabkan adanya segregasi ya pada suatu batas butir. Makanya di sini kenapa diminimumkan untuk memperbaiki kegetasan pada temperatur rendah, kemudian menurunkan sensitivitas dari kegetasan temper, dan juga menghindari fase yang tersegregasi pada batas butir. Nah, jadi segregasi itu biasanya muncul pada ini ya, pada pengecoran, ya di mana di sini muncul di grain boundary ya, di batas-batas butir. Misalnya di sini ada elemen segregasi Mg. Kalau misalnya dilihat di sini intensitasnya muncul di bagian grain boundary. Nah, ini bisa menimbulkan adanya kegetasan. Ya, kalau misalnya muncul di sini. Nah, ini juga pernah diteliti, kalau misalnya dilihat itu akan muncul ya di sini, lebih tinggi dia. Untuk intensitas dalam hal atomic persen, itu akan muncul di batas-batas butir. Oke, lanjut. Siapa yang mau ini? Saya tawarkan dah. Nomor 9. Siapa yang tahu? Nah, jadi ada baja lunak, mild steel, banyak dipakai untuk bahan konstruksi baja. Karena apa? Ada yang mau jawab? Ali Pak, 0604. Ya, jawabannya apa? Jawabannya D Pak, A, B, dan C benar Pak. Kenapa gitu? Karena untuk konstruksi baja sendiri kan biasanya para engineer itu memilihnya kekuatannya sangat tinggi, terus tahan terhadap korosi, karena untuk konstruksi baja sendiri kan sebagai rangka gitu Pak. Jadi para engineer tuh harus memilihnya yang tahan korosi, terus kekuatannya sangat tinggi juga, terus mampu bentuk dan las yang baik. Karena kan untuk rangka sendiri tuh pasti akan saling disambungkan Pak. Mungkin disambung dengan baut dulu, terus untuk menambah kekuatannya lagi dilas lagi Pak. Jadi pemikiran saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, jawabannya C ya. Bukan semuanya benar. Nah, ingat ya, di sini mild steel ya, artinya di sini ada karbon. Jadi ada kandungan karbon yang kurang lebih di sini 0,1%. Jadi kalau dibilang di sini termasuk baja karbon rendah. Nah, baja karbon rendah itu memiliki kekurangan yaitu rentan terhadap korosi. Dan kita tahu kalau dia karbonnya rendah, berarti kekuatannya rendah juga. Kalau baja karbon tinggi ya betul kekuatannya sangat tinggi. Tapi ini baja karbon rendah ya, mild steel. Nah, kenapa dia mampu bentuk dan las ya? Karena dia sifatnya ulet. Jadi ingat ya, ulet itu kebalikan dari kekuatan. Kalau dia semakin ulet, berarti kekuatannya semakin rendah. Nah, makanya di sini kenapa ulet ya? Karena dia mampu bentuk. Dia dibentuk itu gampang. Tidak seperti baja karbon tinggi yang keras, yang dipukul-pukul masih belum terdeformasi.
Nah, kemudian untuk las yang baik ini juga ya. Jadi untuk welding itu lebih mudah menggunakan baja karbon rendah. Jadi di sini C ya jawabannya ya. Oke, ternyata cuma 9 pertanyaan. Oke, ini ke materi. Ada pertanyaan? Nanti ada post testnya ya. Tadi pretest, nanti ada post testnya. Jadi siap-siap lagi ya untuk ditunjuk. Jadi post test itu nanti soalnya beda lagi. Itu setelah materi nanti akan dites lagi apakah memahami atau enggak. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini materi kali ini kita akan membahas mengenai baja karbon. Jadi ini termasuk logam ferus ya, baja karbon, kemudian juga baja perkakas atau tool steel, stainless steel, besi cor itu termasuk logam ferro. Nah, jadi ada beberapa grup di sini, ada baja karbon, plain carbon steel, yang dimana di sini ada baja karbon rendah, yang tadi ya contohnya mild steel, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Jadi dilihat dari takarannya ya, apakah karbonnya sedikit, kalau sedikit rendah, apakah cukup menengah, kalau misalnya tinggi, besar ya, baja karbon tinggi. Nah, sedangkan untuk baja paduan cuma 2 aja, baja paduan rendah dan baja paduan tinggi, tidak ada yang menengah. Nah, jadi di sini ada unsur-unsur paduan yang ditambah, ada NB, ada vanadium, titanium, kromium, tungsten, namun kandungannya kurang dari 10% ya kandungan paduannya. Nah, sedangkan untuk tinggi dia lebih dari 10%. Jadi paduannya itu macam-macam ya. Ada yang tadi ya titanium, kromium, nikel, tungsten, ada juga molybdenum. Jadi banyak sekali unsur paduan yang bisa ditambahkan untuk alloy steel ya, baja paduan. Nah, sedangkan untuk secara garis besar di sini logam itu ada 2 dibagi ya, logam ferrous, logam non ferrous. Nah, jadi untuk pertemuan 6 dan 7 kita akan bahas ini ya, ferrous yaitu baja dan juga besi. Sedangkan non ferrous itu ada aluminium, tembaga, nikel, timah, dan lain-lain. Nah, yang dikategorikan non ferrous materials. Nah, cuman di sini lebih gampangnya untuk mengklasifikasikan bila dia ada elemen Fe ya. Jadi kan Fe itu pada baja dia dominan ya. Misalnya ada Fe, ada C, ada Mn. Nah, itu kandungannya logam ferrous. Jadi ada elemen dominan Fe. Sedangkan non ferrous itu selain itu ya ada aluminium, tembaga, timas, nikel dan lain-lain. Itu dikatakan non ferrous. Nah, kemudian untuk perbedaan besi dan baja di sini. Nah, jadi perlu diketahui ya apa sih bedanya besi dan baja atau iron dan juga steel. Nah, jadi dari kandungan karbonnya kita bisa melihat. Nah, misalnya kita lihat di diagram fasa Fe3C. Kita bisa lihat di situ berapa konten karbonnya. Jadi ada cast iron ya di sini 2% karbon. Di sini ada cast iron di mana dia kandungan karbonnya di atas 2%. Sedangkan baja itu kurang dari 2% untuk kandungan karbonnya. Itu kalau dari segi kontennya ya, atau dari segi kandungan karbon. Sedangkan yang kedua, sifat patah. Jadi sifat patah ini bisa dilihat ketika dia diuji tarik atau bisa di bending, dia lebih mudah patah enggak? Kalau dia tiba-tiba diuji tarik tidak ada pembentukan atau necking, nah itu sifatnya mudah rapuh ya, atau dia dikatakan brittle. Itu pada besi. Nah, sedangkan pada baja dia sifatnya ulet, ductile. Nah, kemudian yang ketiga kekerasan. Kekerasannya di sini besi cukup keras, sedangkan baja keras atau lunak ya. Keras sampai lunak.
Jadi artinya dia bisa dimodifikasi. Kalau misalnya keras, artinya karbonnya dinaikkan. Sedangkan lunak ke karbonnya diturunkan. Ya. Jadi di sini lebih bisa dimodifikasi ya pada baja dibanding yang besi. Nah, sedangkan untuk elongasi, jadi elongasi itu kemampuan suatu material bila diberi gaya itu akan terjadi perpanjangan ya, delta L. Nah, jadi elongasi ini pada besi dia rendah ya karena sifatnya brittle. Ya, jadi ketika ditarik dia tidak ada perpanjangan, langsung brittle. Sedangkan pada baja itu tinggi karena ketika ditarik dia akan semakin memanjang ya. Artinya dia terjadi elongasi dulu sebelum fracture atau patah. Nah, sedangkan jadi itu ya pada baja lebih tinggi. Nah, untuk mempucor ya kenapa kok di sini dikatakan ada namanya cast iron? Karena besi itu lebih cocok ya untuk pengecoran dibanding yang baja, di mana baja ini kurang baik untuk pengecorannya atau mempucor. Kemudian untuk ketahanan korosi di sini untuk besi sangat baik, sedangkan untuk baja di sini kurang baik. Nah, untuk titik leburnya tinggi ya untuk baja karena ada elemen paduan yang menaikkan melting point pada paduannya. Sedangkan pada besi 1950. Ya makanya dikatakan kenapa mempucornya lebih baik ya karena melting point-nya lebih rendah. Nah, kemudian untuk peleburan bagaimana dia melebur itu kalau pada besi dengan kokas, sedangkan untuk pada baja dengan dapur induksi atau EAF ya, electric arc furnace yang menggunakan panas dari energi listrik. Nah, kokas itu jadi kokas itu sebenarnya karbon ya sebagai pembentuk tadi, yang dimana di sini bentuknya grafit. Jadi kokas itu macam-macam jenisnya, ada green coke, jadi dia berupa hasil karbonisasi padatan yang dimana di sini dihasilkan dari pemanasan fraksi karbon pada temperatur di bawah 9000 Kelvin. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai kokas baku untuk green coke. Nah, sedangkan untuk calcine coke ini juga berasal dari green coke ya. Jadi pemanasan dari green coke hingga 1600 Kelvin yang asalnya dari minyak bumi ya atau batu bara. Di mana di sini fraksi massa dari hidrogen kurang dari 0,1% berat. Nah, sedangkan untuk petroleum coke itu dari proses pengolahan minyak bumi. Kemudian juga ada coal derived coke. Jadi ini dari industri ya yang dihasilkan dari coal tar pitch ya, atau aspal, hasil karbonisasi padatan yang paling utama. Dan untuk metallurgical coke itu melalui batu bara atau campuran hingga di atas 1400 Kelvin. Jadi nanti akan menghasilkan bahan karbon makroporus yang kuat. Nah, sedangkan untuk delayed coke di sini untuk sama ya untuk memanaskan. Jadi hasil karbonisasi ini nanti berupa fraksi titik hidrokarbon yang di mana di sini melalui proses pemanasan kokas ya. Namun di sini bedanya memiliki tingkat grafit yang lebih baik dibandingkan kokas lainnya. Nah, jadi hasil utama dari delayed ini berupa sponge coke. Jadi ada semacam pori-porinya dan juga ada needle coke. Dan ada juga shot coke yang dihasilkan dari timbunan bola yang diameternya 1-2 mm. Ya, jadi ini berbagai macam jenis coke ya untuk peleburan pada besi. Nah, ini untuk penampakan dari kokas. Nah, ini biasanya kalau kalian misalnya berkesempatan untuk mengunjungi pabrik
peleburan logam itu akan kalian lihat ya seperti ini ya untuk kokas bentukannya. Oke, kita masuk ya ke lebih spesifik yaitu baja. Kita akan membahas mengenai jenis, sifat, dan penggunaan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak ada. Oke. Jadi baja itu sebenarnya ada Fe-nya ya. Dia dominan Fe. Jadi paduan besi karbon dengan kadar karbon relatif rendah. Ya, jadi di bawah 2% yang tadi. Kalau besi kan beda ya dengan baja. Kalau baja ini memiliki paduan besi karbon dengan karbonnya relatif rendah. Nah, kalau besi relatif tinggi, bisa di atas 2%. Kemudian sifat dan penggunaannya sangat ditentukan oleh kadar karbon dan unsur. Nah, kadar karbon ini nanti akan menentukan seberapa ulet, seberapa keras, seberapa kuat. Nah, sedangkan untuk unsur paduan, ini ada unsur paduan seperti molybdenum, ada juga tungsten dan sebagainya yang ditentukan sifatnya apakah di sini tahan korosi atau rentan korosi. Nah, sedangkan baja karbon itu ada 3 jenis ya yang tadi sudah dijelaskan. Cuman untuk persentase karbonnya pada rendah itu di bawah atau sama dengan 0,3%. Nah, sedangkan menengah antara 0,3 sampai 0,7. Untuk yang tinggi di atas 0,7. Jadi ini patokannya ya untuk kadar karbonnya. Sedangkan untuk paduan yang tadi ya di bawah 10% atau sama dengan, sedangkan untuk tinggi di atas 10%. Nah, aplikasi pada baja paduan itu diantaranya pada paduan rendah, pada baja konstruksi, sedangkan pada paduan tinggi ada stainless steel, baja tahan karat, tool steel, baja perkakas, ada juga baja khusus. Nah, kita masuk ke baja baja paduan dulu. Nah, baja dikatakan sebagai baja paduan bila sengaja diberi unsur paduan. Nah, jadi kalau dia ada kandungan kromium, nikel, molybdenum, tungsten, dan lain-lain, itu dikatakan baja paduan. Nah, misalnya di sini yang tidak biasa itu ada silikon, ada mangan, ada sulfur, ada fosfor. Nah, kalau tadi kan fosfor di pertanyaan tadi, kenapa kok diminimkan? Ya karena tadi ya sifatnya mudah ketas. Nah, jadi kenapa diberi unsur paduan? Untuk memperoleh sifat tertentu. Kita ingin apa? Ya, kita ingin anti gores ya misalnya. Anti karat ya atau baja tahan karat. Kita bisa menaikkan kromiumnya. Kromium ini sifatnya keras ya. Jadi ketika baja ini ditambahkan kromium, dia akan anti gores. Nah, sedangkan untuk misalnya kita ingin menambahkan molybdenum ya. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan korosi. Jadi itulah kenapa ya baja paduan itu perlukan unsur paduan. Nah, jadi sifat baja itu ditentukan dari komposisi kimianya. Nah, ini terlepas dari perlakuan panas ya. Jadi sifat baja ditentukan oleh komposisi kimia yang tadi ya, unsur-unsur paduan. Nah, sedangkan sifat baja juga dapat ditentukan oleh perlakuan panas dan perlakuan mekanik. Ya, misalnya di sini perlakuan mekanik misalnya dipres ya atau ditempa untuk menambah kekuatan, di roll ya misalnya, itu juga dapat meningkatkan kekuatan dalam baja. Tapi kita untuk pertemuan kali ini kita bahas lebih ke arah komposisi kimianya. Kenapa komposisi kimia ini berpengaruh terhadap sifat? Nah, sedangkan perlakuan panas nanti akan kalian dapatkan di heat treatment ya. Jadi ada mata kuliah tersendiri. Bagaimana dia dipanaskan, kemudian didinginkan jadi lebih kuat. Kemudian bila didinginkan lambat lebih ulet. Nah, itu nanti ada
mata kuliah pelakuan panas. Nah, sedangkan untuk kadar karbon ya, kenapa dia berpengaruh? Kita bisa melihat dari grafik ini. Jadi di sini ada Fe, ada persen karbon. Jadi semakin kanan persen karbonnya akan meningkat 0,2, 0,4, 0,6. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ini, grafik ini? Oke, sebelum saya jawab, saya tunjuk ya. Apa kalian bisa membaca grafik ini? Coba Muhammad, siapa namanya ini? Muhammad Ramadan ya? Muhammad Ramadan ada? Muhammad Ramanda, Pak. Oh ya, Muhammad Ramanda. Ya, coba kamu bisa baca ini enggak? Baca grafik ini. Apa yang bisa kamu pahami dari grafik ini? Belum mengerti, Pak. Kerasan. Belum mengerti. Oke. Oke, saya tunjuk yang lain. Coba Indonesia. Indonesia ada? Ada, Pak. Ya, coba apa yang kamu bisa pahami dari grafik ini? Kalau menurut saya, Pak, kalau misalnya semakin tinggi kekuatan tariknya, maka keuletannya itu untuk konsentrasinya Fe-nya itu uletannya semakin turun, Pak. Jadi berbanding terbalik. Kemudian kalau untuk kekuatannya semakin tinggi kekuatan tariknya, maka kekuatannya si Fe ini semakin tinggi juga. Sama dengan kekerasannya juga begitu, Pak. Semakin tinggi kekuatan tariknya, maka kekerasannya juga semakin tinggi untuk Fe-nya. Oke, saya kasih nilai 60 ya. Tadi ada beberapa poin yang benar, tapi ada poin yang nggak nyambung. Oke, terima kasih. Yang penting ada usaha ya untuk menjawab. Coba yang lain. Siapa yang belum ya? Tarisya Putri. Ada? Ya, Pak. Ada. Ya, gimana? Apa yang bisa kamu pahami dari grafik ini? Kalau kandungan karbonnya misalnya di 0,2, maka dia kekuatannya rendah, Pak. Namun keuletannya tinggi. Terus kalau di karbonnya komposisinya 1%, itu kekuatannya tinggi, namun keuletannya rendah. Gitu, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Oke. Saya kasih poin 61 ya. Sebenarnya gini ya, grafik ini kita bisa bercerita banyak ya. Jadi satu grafik itu kita bisa membuat satu paragraf. Apa yang bisa diceritakan dari grafik ini. Oke, satu lagi saya minta coba cowok ya. Siapa ya? Siapa yang mau volunteer? Pak, izin saya mau coba. Ya, coba. Baik, dari diagram yang ada di sini yang bisa dibaca itu semakin tinggi karbon pada baja, maka kekerasannya akan semakin bertambah, namun keuletannya akan semakin turun. Namun pada kekuatan di baja, apabila kadar karbonnya mencapai 0,8%, maka itu adalah puncak dari kekuatan baja tersebut. Dan jika ditambahkan karbonnya lagi,
maka kekuatan dari baja akan kembali turun. Mungkin begitu aja Pak yang bisa saya baca dari diagram di depan ini Pak. Ya, nilainya 75 ya. Sudah menggambarkan hampir secara garis besar. Ya, jadi kita kalau misalnya ingin memahami grafik, kita lihat dulu X dan Y-nya. Sumbu X-nya itu menceritakan tentang persen karbon, sumbu Y-nya menceritakan tentang kekuatan tarik dan BHN ya. Jadi ini unit untuk kekerasan. Nah, jadi kalau semakin tinggi persen karbonnya, itu dampaknya bisa ke kekuatan. Nah, cuman untuk kekuatan itu ada batasnya ya. Jadi bisa tadi yang dikatakan siapa tadi Ananda Cahya itu sampai 0,8% karbon itu sudah maksimum. Kalau misalnya ditambahkan lagi bisa menurun. Nah, sedangkan tadi kalau misalnya kita bandingkan ya, jadi kekuatan dan keuletan tuh berbanding terbalik. Semakin ditambah karbonnya, kekuatannya meningkat, tapi keuletannya menurun. Nah, sedangkan kekerasan malah ini ya tidak kontinu sampai 1,2 dan dia juga berbanding terbalik dengan keulatan. Terus di sini juga ada elongasi disembunyi, artinya persen elongasi ini itu akan meningkat ya ketika ditambahkan karbon. Cuman di sini ada batasnya juga. Jadi elongasi ini atau perpanjangan dari suatu baja itu terbatas ya. Jadi dia akan mencapai titik jenuh ya ketika ditambah karbon. Nah, elongasi itu bisa diwakilkan dengan keuletan. Ya, ductility dari persen karbonnya. Nah, jadi baja dengan karbon makin tinggi, kekuatannya dan kekerasan makin tinggi, tetapi keuletan makin rendah. Nah, kemudian untuk baja karbon rendah, yang tadi ya ada soal mild steel di bawah 0,3%, itu memiliki kekuatan rendah, namun keuletannya tinggi. Nah, dan sifatnya lunak. Ya, kenapa kok dia mampu dibentuk ya karena dia lunak. Dan juga tidak dapat dikeraskan. Nah, untuk aplikasinya di sini untuk konstruksi umum ya dan biasanya disebut baja konstruksi umum. Kalau misalnya kalian lihat di situ ada kalau misalnya kalian ke proyek ya, kemudian kalian nggak sengaja ngelihat jenis bajanya itu dikatakan di sini mild steel. Jadi dia menggunakan baja karbon rendah. Nah, sedangkan untuk baja karbon menengah antara 0,3 sampai 0,7 dia lebih kuat dari baja karbon rendah. Cuman tadi ya dari grafiknya dia lebih ketas. Ya. Cuman di sini kelebihannya dapat dikeraskan. Dikeraskannya dengan apa? Dengan mekanik ya. Jadi bisa untuk konstruksi mesin seperti poros, pegas, rantai, dan juga untuk roda gigi dan lain-lain. Nah, ini juga ada grafik ya. Saya ingin tahu ini kemampuan angkatan 2018 untuk membaca grafik. Ada yang ingin volunteer di sini? Di sini sudah ada keterangannya ya. Cuman bagaimana kalian memahami grafik ini? Jadi ada keterangan di sini berdasarkan dari konten karbonnya. Dan di sini ada tensile strength atau kekuatan tariknya. Kemudian di sini ada aplikasi. Di sini ada mikrostruktur. Nah, apa yang kalian bisa ceritakan dari grafik ini? Coba Alivia Rifkah. Coba perhatikan ya, grafiknya. Pak, saya, Pak. Ya, apa yang bisa kamu ceritakan? Menurut saya semakin besar persen karbonnya, jadi ductility-nya itu atau elongasinya semakin rendah.
terus akan membentuk fase perlit. Selanjutnya, jika persen karbonnya semakin tinggi, itu tensil strength-nya juga semakin tinggi, tetapi jika ditambah lagi persen karbonnya, dia akan rendah juga. Itu saja Pak yang dapat saya baca. Itu saja ya. Ya Pak. Oke. Jadi nilainya 60 ya. Pak, mau coba Pak? Ya, coba. Muhammad Faruk 0634. Jadi dari yang saya perhatikan itu ketika ini dari sisi tensile strength, apabila karbonnya itu dari 3% sampai sekitar 7% itu dia Pak masih terlalu rendah. Jadi semakin tinggi karbonnya dari 1 sampai 7% itu karbonnya tensilnya semakin kuat. Bisa kita lihat juga itu dari mikroskopiknya itu Pak. Oke, Ya, saya potong dulu ya. Jadi ini menurut kamu berapa tadi? 7% yang ini? Iya Pak. Nah tadi ini dengerin nggak? Itu baja karbon rendah itu berapa persen, menengah berapa persen, tinggi berapa persen konten karbonnya? 0,7 Pak, salah Pak. Ya, jadi ini titik ini maksudnya ada 0 ya, 0,1. Nggak mungkin 7% itu ketinggian itu. Iya Pak. Terus apabila dia nyampe 0,8%, kita lihat itu Pak mikroskopiknya itu dia rapat Pak. Itu titik puncak dari tensilnya Pak. Tensil tertingginya itu 0,8%. Tapi kalau sudah melewati 0,8 sampai 0,9 itu dari kita lihat anunya mikroskopiknya dia mulai renggang lagi Pak. Jadi tensil strength-nya itu tertinggi itu pada 0, sel-selnya itu dengan kerapatan tertinggi gitu Pak. Itu aja Pak. Iya. Oke, ya nilainya 65 lah. Ya, jadi gini ya, kita bisa menjelaskan dari misalnya mikrostruktur. Jadi mikrostruktur ini kita misalnya lihat dari 0,1 ke bawah dulu. 0,1 ke bawah artinya masih sangat sedikit konten karbonnya, itu akan terbentuk fasa ferit. Ya, di mana di sini masih ini ya, masih Fe murni lah ya, di mana di sini ferit. Ketika dia ditambahkan kontennya misalnya masuk ke 0,3. Nah, di sini sudah mulai muncul ya, di mana perlit itu kan ada kandungan karbon. Di mana perlit ini gabungan dari ferit dan cemented. Dan di sini masih ada ferit, cuman hampir didominasi oleh perlit. Ketika semakin bertambah konten karbonnya, nah ini kan akan lebih banyak perlitnya. Ya, jadi di sini ada laminar perlit yang mendominasi di mikrostruktur sampai ke 0,8%, ya sekitar 0,83, di mana itu semuanya ada fasa perlit. Ketika dia memasuki 0,8 ke atas, nah kalau misalnya 0,8 ke atas berarti kan memasuki high carbon steel. Ya, di mana di sini muncul cemented, ya cemented atau Fe3C. Ya, jadi semakin ke kanan muncul Fe3C yang dimana di sini perlitnya mulai berkurang. Nah, kalau misalnya dilihat dari aplikasi, kita bisa lihat ya di sini kalau mild steel itu untuk struktural tadi ya, jadi konstruksi, ada juga untuk drop forging, dan untuk medium di sini ada untuk gear, ada juga untuk drop forging ya, cuman dia lebih kuat. Sedangkan ada juga untuk begas ya atau spring, ada juga tire. Sedangkan untuk high carbon itu macam-macam ya, ada press dice, jadi untuk semacam dice-nya, dan juga ada milling cutters,
dan juga beberapa aplikasi lainnya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa diceritakan dari grafik ini ya, dari aplikasinya, kemudian dari bagaimana penurunannya setelah diberikan karbon, apakah makin kuat atau makin rendah kekuatannya dan sebagainya. Jadi baja karbon tinggi ya. Tadi kita membicarakan masih baja karbon menengah. Dengan baja karbon tinggi di atas 0,7%, di mana kekuatan dan kekerasannya tinggi dapat dikeraskan, namun ini paling getas dia sifatnya di antara baja karbon lainnya. Nah, jadi kegunaannya untuk konstruksi mesin dan perkakas. Nah, kita misalnya ingin melihat ya bagaimana dari segi cost pada baja karbon. Baja karbon itu lebih murah dan juga kekuatannya cukup untuk keperluan yang biasa. Dan keuletan ini bisa cukup tinggi ya ketika kita bisa merekayasa berapa persen karbonnya. Misalnya keuletannya cukup, kita bisa memberikan baja karbon menengah, atau keuletannya tinggi, kita bisa memberikan baja karbon rendah. Nah, bila diperlukan di sini baja itu tidak hanya kuat yang dibutuhkan ya, tidak hanya ulet ya, tapi baja juga perlu tahan korosi, kemudian juga tahan aus. Nah, cuma kekurangan dari baja karbon, dia tidak dapat memenuhi ini, tahan korosi, tahan aus, kemudian juga untuk wear resistant ya, tahan aus, dan juga untuk awetnya ya, awetnya di sini baja karbon itu lebih bukan lebih ya, baja paduan lebih awet dibanding baja karbon. Nah, makanya di sini sifat-sifat tahan korosi, tahan aus yang bukan merupakan kekuatan itu perlu ada paduan. Nah, makanya di sini baja paduan lebih unggul dibanding baja karbon. Bila misalnya kita melihat dari ketahanan ya, ketahanan korosi, ketahanan aus, ketahanan gesek juga ya, itu kita bisa lihat dari sisi baja paduan yang lebih unggul. Oke, kita masuk ke baja paduan. Baja paduan ini dia lebih tinggi ya sifat mekanisnya dibanding baja karbon. Nah, maka di sini inilah alasan dibuat baja paduan. Yang pertama, jadi industri itu diperlukan komponen baja kekuatannya lebih tinggi dari baja biasa. Artinya baja karbon itu tadi mentok ya di 0,8% karbon, dan setelah itu turun setelah 0,9 ya. Yang artinya dia mentok di situ saja. Sedangkan di industri butuh kekuatannya lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, diperlukan komponen yang mempunyai ketahanan korosi. Nah, yang tadi ya, corrosion resistance. Nah, korosi ini misalnya di lingkungan yang asam, kemudian lembab. Kalau misalnya baja karbon itu rentan terhadap korosi. Kemudian yang ketiga, diperlukan untuk komponen yang mempunyai sifat mampu menahan panas. Nah, atau membutuhkan kerak panas. Jadi baja ini dia tahan panas, yang artinya dia bisa melihat dari ini ya, ke melting point-nya teknik atau TM. Kalau misalnya melting point-nya rendah, artinya dia tidak tahan panas. Jadi baja paduan itu lebih mampu panasnya lebih baik dibanding yang baja karbon. Nah, kemudian untuk komponen yang relatif besar, sifat yang diinginkan dengan menggunakan baja karbon melalui pelakuan panas. Artinya gini ya, jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu vessel ya, yang dibuat dari baja karbon, itu lebih sukar ya, lebih sukar mendapatkan kekuatan yang diinginkan karena perlu diberi pelakuan panas. Gimana caranya? Misalnya vesselnya seukuran segini ya, kurang lebih 5 meter panjang lebarnya. Nah, itu akan menghabiskan furnace yang lebih besar ya. Dan itu sukar untuk memasukkan vessel ke dalam furnace yang. Jadi lebih baik pakai paduan saja, tidak perlu pelakuan panas, dan itu bisa meningkatkan mekaniknya.
Nah, baja karbon apabila dilakukan pengerasan, nah itu salah satu kelemahan juga ya. Ketika diberi perlakuan panas, misalnya di sini quenching, yang pengerasannya bisa sampai kekuatan 2 kali lipat ya dari fasa ferrit. Nah itu akan menimbulkan retak ya, karena terlalu brittle atau terlalu getas ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari baja karbon. Nah, maka dengan dilakukan penambahan unsur paduan seperti kromium, niobium, titanium, tungsten, dan lain-lainnya akan dapat memperbaiki sifat fisis ya. Fisis ini dari penampilannya dan juga mekanis satu baja, yaitu dari baja karbon. Jadi baja karbon itu ditambah lagi ya dengan paduan-paduan lain. Di mana kalau 10% di bawahnya baja paduan rendah, di atasnya baja paduan tinggi. Nah, jadi sifat mekanis dan fisis itu perlu diingat ya. Yang sering digunakan itu ada kromium, niobium, titanium, tungsten, molybdenum, vanadium, dan juga nikel. Ada juga di sini zirconium ya, ZR. Cuman ZR ini tidak sering digunakan untuk penambahan unsur. Nah, sedangkan untuk pengaruh unsur paduan ini ada bisa dibaca ya. Pengaruhnya apa? Misalnya sini aluminium itu untuk pengerasan struktur mikroferrit atau ferrit hardener, bisa juga sebagai graphite former dan juga dapat sebagai deoxidizer. Nah, sedangkan untuk kromium, nah ini kromium biasanya untuk baja stainless steel, dia dapat sebagai ketahanan terhadap korosi, pembentuk endapan grafit, dan juga mampu pengerasan, abrasif ya. Makanya di sini kenapa dikatakan stainless steel? Karena dia digores itu ketahanannya kuat ya. Kemudian ada juga kobalt, di mana di sini kuat terhadap ferrit sebagai pengeras high grade hardness. Nah, istilah high grade hardness ini artinya baja yang dipanaskan namun memiliki sifat yang masih keras. Kalau misalnya kalian lihat di sini baja yang dipanaskan dengan api, ketika dia dinaikkan temperaturnya, dia akan semakin lunak dan misalnya sampai warna merah ya atau red hard ya. Kekerasannya akan menurun, semakin lembek. Tapi kalau kobalt ditambahkan, dia tetap mempertahankan kekerasannya. Makanya di sini disebut high red hardness. Nah, untuk molybdenum pengaruhnya di sini sangat kuat, sama ya seperti kromium, mampu pengerasan, dan juga molybdenum bisa membentuk karbida, sama ya high red hardness juga, dan meningkatkan ketahanan abrasi. Nah, sedangkan untuk manganes atau mangan, Mn, strong ferrit hardener, nikel ini untuk penguatan struktur ferrit, meningkatkan ketangguhan, dan misalnya kalau ada penambah Cr, kromium dapat meninggalkan sisa-sisa austenit. Nah, austenit kan ini sifatnya ini ya, ulet, cuman kurang kuat. Makanya di sini dapat meninggalkan sisa austenit. Kemudian juga membentuk grafit. Sedangkan untuk tembaga atau copper, ini untuk stabil fasa austenit dan untuk ketahanan korosi. Silikon di sini sifatnya untuk meningkatkan sifat magnet dan juga struktur ferrit. Sedangkan untuk fosfor, pengerasan struktur ferrit, meningkatkan mampu pengerasan dan juga meningkatkan mampu permesinan. Cuman fosfor ini diminimkan ya, artinya tidak terlalu tinggi unsur paduannya. Nah, ini macam-macam dari baja paduan, contohnya di sini ada low carbon quench dan juga temper steel, atau di sini dinamakan QT. Nah, jenis baja ini mempunyai kekuatan yang tinggi, di mana yield strength-nya dapat mencapai 350 sampai 1035 megapascal. Nah, aplikasinya biasanya pada tank ya, tank di dunia militer, yang di mana di sini sifat pada tank ini kuat dan juga keras dan juga anti peluru ya kalau ditembakkan.
Nah, sedangkan untuk medium karbon ultra high strength steel, tegangan lulunya itu mendekati 1380. Sedangkan banyak dijumpai dalam bentuk billet, ada bar, ada juga rod, forging, ada sheet atau lembaran, tubing atau istilahnya di sini berupa tabung, dan juga kawat las atau welding wire. Nah, sedangkan untuk heat resistant chromium molybdenum, nah ini ada pasangannya CR dan MO pada steel. Jadi baja jenis ini mengandung 0,5 sampai 9% chromium dan 0,5 sampai 1,0% molybdenum. Nah, untuk karbon biasanya tidak banyak, di bawah 0,2%, dan CR ini fungsinya untuk ketahanan korosi dan oksidasi. Sedangkan MO ini untuk ketahanan operasi di bawah kondisi panas ya. Jadi ketika dia diberi perlakuan panas ya, misalnya operasi di sini pada furnace, itu akan tahan ya terhadap panasnya ini sehingga tidak menurunkan kekuatan. Ini salah satu contoh penggunaan dari CRMO pada salah satu komponen furnace. Kemudian tadi ada pertanyaan ya, housewarming. Jadi ini sebenarnya dari bahasa austenite kemudian forming ya, pembentukan austenite. Jadi prosesnya ini biasanya pada steel ya atau pada baja yang dimana di sini diperlakukan panas. Oke, ini banyak yang ke toilet. Di mana di sini terjadi perubahan deformasi, plastik deformasi yang sifatnya metastable austenite. Jadi kalau dilihat di sini untuk diagram TTT ada time dan juga temperatur, time temperature transformation. Di sini ada fase austenite. Kemudian di sini ada transformasi ya ketika dia dipanaskan, kemudian didinginkan, kemudian di sini ditahan. Nah, saat penamanan ini terjadi suatu deformasi. Cuman dia sifatnya di sini masih belum sepenuhnya stabil ya atau metastable. Nah, di sini terjadi deformasi kemudian di quench ya atau didinginkan cepat. Nah, sifat ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kekerasan. Bisa sampai 30 hingga 50%. Kemudian untuk gear ya, untuk aplikasi gear ini untuk proses finishingnya itu kurang dari 1 menit ya untuk gear finishingnya. Kemudian untuk ininya kalau misalnya kita lihat untuk proses grinding pada gear itu membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Nah, sedangkan untuk housewarming cukup dilakukan kurang dari 1 menit. Ya, karena pendinginan cepat ya. Kemudian juga di atas 60% ini terjadi penurunan manufacturing atau istilahnya efisiensi waktu. Jadi bisa menghemat waktu dan juga meningkatkan produktivitas. Dan juga yang keempat, itu lebih efektif dari segi biaya. Cukup menggunakan furnace ya. Nah, ini ada juga grafik UTS, Ultimate Tensile Strength, dan juga austenite deformation, di mana di sini UTS-nya meningkat ya ketika ada pembentukan dari austenite secara deformasi. Nah, gearing ini biasanya digunakan pada aplikasi aircraft yang dimana memiliki ketangguhan yang tinggi pada bagian dalamnya ya, core material, dan juga dapat meningkatkan ketangguhan impact strength ya. Jadi kekuatan impact. Kemudian juga untuk surface-nya, dalam hal ini surface finish, itu akan meminimkan vibrasi ya atau getaran dan juga fatigue loading. Apalagi pada aplikasi aircraft itu vibrasinya dimungkinkan sangat besar, tapi karena di sini penggunaannya pada material housewarming itu dapat meminimkan vibrasi dan juga fatigue loading.
Kemudian untuk permukaannya di sini dapat meningkatkan kekuatan dan juga fracture strength ya, atau kekuatan patah, dan juga ketahanan fatigue surface fatigue resistance. Nah, kemudian di sini ada juga istilah bainit. Bainit itu terbentuk dari pendinginan yang dimana dia lebih rendah ya pendinginannya dibanding matten sheet. Jadi kalau yang paling cepat itu matten sheet, yang di bawahnya lagi itu bainit. Tapi di sini bainit itu lebih cepat dibanding ferrit dan perlit. Itu bisa dilihat dari TTT diagram atau CCT diagram. Di sini yang terbentuk sebelum matten sheet itu bainit. Sebelum bainit yaitu ferrit dan perlit. Nah, sedangkan bainit itu ada dua macam, ada upper dan juga lower bainit. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari mikrostruktur, itu dia lebih banyak ya di sini ya untuk grainnya, butirannya dibanding yang lower bainit. Jadi upper bainit itu terbentuk secara umum pada temperatur 550 sampai 400 derajat Celcius ya. Antara itu, kemudian juga untuk formasinya tergantung dari karbon kontennya atau komposisi dari karbon. Kemudian juga di sini ada transformation temperatur dari baja dan juga akan menghasilkan morfologi yang berbeda. Kalau misalnya di sini berapa temperaturnya, kemudian transformasinya, dan juga karbonnya. Nah, kalau lower bainit itu terbentuk pada temperatur yang lebih rendah, 400 sampai 250 derajat Celcius. Dan ini juga tergantung dari karbon konten. Dan untuk kemunculan dari lower bainit itu biasanya hampir dia itu bergabung ya biasanya dengan matten sheet. Cuman di sini lower bainit itu merupakan terbentuk dari campuran difusi, proses difusi dari pergeseran atau shear ya. Jadi prosesnya ini bisa semacam pembentukan yang dimana dia dapat bergabung dengan matten sheet. Ya, karena di sini ada pergeseran. Nah, sedangkan metastable ini sudah diajarkan di transformasi fasa di kelas saya ya. Jadi di sini saya tidak jelaskan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Di sini ada yang tidur ya? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Ada grafik transforming Pak yang ada gambar itu transforming. Nah, itu yang di atas Pak Austin itu. Kan itu pada saat itu yang di bawah itu yang di sumber X-nya kan itu ke hijau dulu full, terus dia langsung naik ke atas, langsung yang warna merah itu langsung ke kanan juga Pak. Gimana Pak penjelasannya? Yang ini toh? Yang ini atau yang ini? Iya Pak. Yang atas atau yang bawah? Yang di atas Pak. Oh, yang di atas. Yang di atas. Iya Pak. Ya, jadi ini kondisi non equilibrium ya. Proses pemanasan di mana di sini kondisi equilibrium di mana pendinginannya cepat, relatif cepat. Jadi pertama baja itu dipanaskan sampai mencapai fase austenit. Nah, setelah melewati fase austenit, kemudian dia didinginkan. Cuma didinginkan tidak sampai temperatur kamar. Ya, jadi misalnya di sini didinginkan sampai temperatur 400 derajat Celcius. Kemudian ditahan, di hold. Nah, proses hold ini itu nanti yang akan terjadi deformasi. Deformasi membentuk ausforming.
Nah, hold ini tergantung ya. Kalau misalnya di sini pada titik diagram, kalau misalnya dia lebar ya, itu bisa sampai 1 jam hold-nya. Nah, setelah di hold, baru didinginkan lagi. Nah, saat pendinginan ini baru terbentuk yang namanya pengerasan logam sampai temperatur kamar. Gimana? Ada tanggapan? Halo? Terima kasih, Pak. Sudah jelas? Nah, itu bisa kamu lihat ya di TTT diagram atau CCT diagram. Misalnya di sini bagaimana proses perbentukan matensit, bagaimana proses pembentukan bainit. Nah, itu ada di sana. Jadi misalnya di sini ketika dia membentuk, misalnya membentuk apa namanya ferrit cemented, berarti di sini melewati nose-nya, kemudian didinginkan. Nah, itu ada di CCT diagram, nanti bisa dibaca ya di apa namanya Kalister untuk lebih lengkapnya. Buku Kalister itu ada. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Oke, ini kalau misalnya, ini saya kasih pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya 30% dari pertanyaan ini salah, maka saya kasih tugas. Ya, setuju ya? Tapi kalau benar, ya jadi kalau benar di atas 70%, berarti saya nggak kasih tugas. Oke, jadi simak baik-baik di sini. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapa yang ingin jawab? Ingat ya, 30% di sini kalau salah dari jumlah soal akan saya beri tugas. Kalau tidak ada yang mau jawab, saya tunjuk. Coba siapa nih? Adi Ciregar ada? Ada, Pak. Mana videonya? Di-on kan ya kameranya? Ya, Pak. Ya, coba nomor 1. Jawabannya apa? Yang apa? Kekerasan dan kulatan, Pak. Coba baca dulu pertanyaannya. Yang memberi kekuatan pada baja martensip, terutama unsur karbon, penambahan Mn, Si, Ni, Cr, Mo akan mempernaiki sifat D, Pak, kelelahannya, Pak. Loh, tadi katanya A, kekerasan dan keuletan. Jadi yang mana yang kamu pilih? Yang D, Pak. Ya, jadi jawabannya A ya. Kenapa kamu nggak yakin? Oke, berarti salah satu ya. Ya, Pak. Oke, lanjut, siap-siap. Nah, ini tentang housewarming. Kalau misalnya perhatikan berarti bisa jawab. Siapa yang mau volunteer? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Hitungan 5, kalau tidak saya tunjuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya tunjuk. Anggreni. Anggreni ada? Iya, Pak, hadir, Pak. Ya, coba baca pertanyaannya, kemudian jawab. Nomor 2, housewarming tidak dapat dilakukan terhadap baja karbon biasa sehingga harus dipadu dengan krom, Cr, Ni, dan Si, dan lainnya. Dengan penerapan yang cocok setelah proses housewarming, maka baja akan mencapai A. Kekuatan maksimum
310 MPa, MB kekuatan menurun, C kekuatan minimum 300. Langsung jawab aja. 3100. Jawabannya apa? Yang Apa jawabannya? Yang apa? Kekuatan maksimum 3100 MPa. Oke, betul ya. Oke, jawabannya betul. Oke, sekarang nomor 3. Nah, ini sama ya. Ini baru saja dibahas. Siapa yang mau volunteer? Hitungan 5, saya tunjuk. 1, 2, 3. Pak. Ya, Izin siapa yang menjawab, jawab? Siapa? Muhammad Iqbal 0660. Coba baca dulu. Bennett adalah fasa yang ada pada baja yang punya sifat-sifat C di antara martensit dan ferrit. Ya, betul ya. Oke, sip. Oke, nomor 4. Siapa yang menjawab? Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ini, Deki Andika. Dibaca dulu soalnya. Baik. Dalam industri berat, misalnya permesinan, seorang rekayasawan dituntut untuk mengetahui dan sanggup untuk menentukan sifat-sifat mekanik dari bahan yang bersangkutan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan sifat-sifat mekanik baja, kecuali. Ingat di sini ada kecuali. Berarti yang bukan. Di sini permesinan ya. Industri berat misalnya permesinan. Nah, kemudian dituntut untuk mengetahui dan sanggup menentukan sifat mekanik. Nah, sedangkan di sini yang ditanya faktor-faktor yang menentukan sifat mekanik kecuali. Antara C atau D. Yang C Pak, ukuran butir karbon. Soalnya kalau yang C ya? Iya Pak. Kalau yang D. Yakin? Yakin Pak. Soalnya kalau ya betul ya. Ukuran butir. Soalnya yang D kan enggak ya. Iya Pak, lanjut Pak. Soalnya kan Oke. Oke, masih aman berarti. Oke, nomor 5. Silakan yang mau jawab, yang volunteer. Siapa yang mau jawab? Ini menentukan nasib ya, apakah dapat tugas atau enggak. Ada? Oke, kayak gitu saya tunjuk. Siapa yang belum ya? Anis Hanifah. Anis Hanifah? Ada? Iya, Pak. Coba baca. Lembaran baja yang dipakai untuk keperluan pembuatan mobil dibuat lebih kuat agar menjadi lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Ini bisa terwujud dengan cara memberikan perlakuan terhadap lembaran baja tipis sebagai berikut, kecuali
kecuali B, Pak. B. Mempertahankan kekuatan tarik maksimum 40 kgf per mm. Yakin? Yakin ya? Ya, Pak. Ya, jawabannya D ya. Menaikkan harga perbandingan regangan plastik sampai maksimum. Kalau yang ini kan untuk pembuatan mobil lebih kuat, lebih ringan. Jadi kan pertama kekuatan tariknya dipertahankan, kemudian juga di sini untuk baja tipis kandungan karbonnya bisa diturunkan 0,03%. Kemudian juga yang C menurunkan ketidakmurnian yang menyebabkan inklusi S dan O. Nah, sedangkan untuk yang D itu bukan untuk pembuatan mobil yang lebih kuat dan agar menjadi lebih ringan. Oke, yang nomor 6. Nah, di sini ada unsur-unsur terbukti bisa memperbaiki menaikkan keuletan baja. Adalah siapa yang mau volunteer? Tidak ada? Oke, saya tunjuk. Krisnawati belum ya? Iya Pak, belum. Nah, jadi nomor 6, menurut kamu apa jawabannya? Menurut saya yang C Pak, Ni dan mangan. Yakin ya? Yakin Pak. Ya, betul. Nikel dan mangan untuk menaikkan keuletan baja. Sedangkan yang lainnya tuh untuk mengeraskan atau menguatkan ya. Oke, nomor 7. Nah, jadi siapa yang mau volunteer? Salah satu cara untuk memperbaiki keuletan baja pada temperatur rendah dengan cara membuat lebih tinggi perbandingan antara tidak ada yang mau? Oke, saya tunjuk Meliana. Kalau menurut saya B, Pak. B. Oke, salah ya. Yang betul A, MnCr. Oke, nomor 8. Siapa yang menjawab? Ini sudah 3 orang yang salah ya. Ada yang mau volunteer? Tadi kan saya tunjukkan ya pengaruh unsur ini, pengaruhnya apa? Saya Pak, coba. Ya. Agus 0007. 8 unsur Ni bersama-sama dengan mangan memberikan pengaruh yang sangat efektif terhadap baja karena B Pak, meningkatkan keuletan dan matriks ferit. Yakin ya? Ya, yakin Pak. Yakin ya? Ya, salah ya. Yang D yang benar. Oke, yang nomor 9.
Siapa yang mau jawab? Nah, ini berhubungan dengan sifat mampulas. Halo? Ada yang volunteer? Coba. Siapa yang belum ya sini? Dava. Iya, Pak. Ya. Jawabannya apa? Jawaban saya B, Pak. Apa tuh? AL dan MG, Pak. AL dan MG. Ya, salah lagi ya. SI dan MN. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, kalau misalnya ini sudah 5 ya, 5 yang salah ini. 5 orang yang salah. Dan ini ada 10 pertanyaan. Oke, kalau ini benar, saya bebaskan tugas untuk kelas material A, material logam A. Tapi harus benar. Kalau salah ya udah, berarti keputusannya tugas ya. Siapa yang mau jawab? Tidak ada yang mau jawab? Ini sudah saya tawarkan. Ada yang tahu? Ali, Pak, mau nyoba, Pak. Ya, jawabannya apa? Nomor 10, perlakuan terhadap baja untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan dan keuletannya adalah dengan cara B, Pak, ditambah unsur nikel, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Ya, salah lagi ya. Oke, ya, berarti akan ada tugas nanti untuk material logam. Ya, sebenarnya ini soal pengayaan. Jadi kalau tadi kalian perhatikan itu masing-masing elemen seperti apa pengaruhnya. Kemudian kalau diaplikasikan untuk pengelasan, kemudian untuk konstruksi dan sebagainya itu kalian paham harusnya. Berarti dari 10 soal, 6 soal yang salah ya. Itu coba dipelajari lagi. Nanti untuk tugasnya saya kasih ke ketua kelas untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya, Pak, Bapak Ya. 17 sebenarnya bukan pertanyaan sih, Pak, cuma ingin kasih tahu atas nama Teddy Har tadi, Pak. Kenapa nggak ada, dia udah pindah kelas, Pak, ke kelas sebelah. Karena jadwal pindah kelas. Iya, karena jadwal yang ini bertabrakan sama mata kuliah yang lainnya, Pak. Berarti ini saya delete ya. Iya. Benar ya? Iya, Pak. Pindah kelas ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya? Andi Agus dan Melisa. Maaf, saya Pak hadir, Pak. Tadi terlambat masuk, jam 8 baru masuk karena jaringan, Pak. Saya hadir, Pak. Iya, Pak, sekitar jam 8 masuk. Jam 8 berapa? Jam 8, Pak. Pas. Tadi saya izin, Pak. Tadi pun saya ngechat, Pak, di chat. Izin masuk ke room, Pak. Oke.
Kalau Melisa ada, Melisa? Hadir, Pak. Ya, kenapa? Kok baru muncul? Oh, tadi saya udah dari tadi kok, Pak. Dari Jam berapa? jam 8 lebih 10. 8 lebih 10. Kenapa kok telatnya berapa menit ya? Kurang Iya, lebih. tadi saya masuk kan, Pak. Terus tuh saya keluar lagi karena laptopnya jaringannya kan nggak bagus, Pak. Jadi saya pulang lagi. Ini jaringanmu full ini? Iya kan, Putih? Pak. Oke. Berarti hadir semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Pak Abdul Rahim. Ya, gimana? Mohon izin Pak, ingin bertanya tentang lab lagi Pak, untuk memastikan lagi. Iya, labnya ini belum ada kabar ya, jadi tunggu dulu. Sabar aja. Belum ada surat edaran juga, jadi ditunggu saja mengenai pelaksanaannya. Yang jelas saya sudah punya data yang dari kamu itu sudah saya sampaikan. Jadi nanti untuk kapannya itu masih dan juga prosedurnya seperti apa itu belum kita fikskan ya, karena kan itu berkaitan dengan apakah nanti kalian saat di sini kumpul-kumpul atau seperti apa, nanti kan ditakutkan itu menjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya, kalau misalnya ada misalnya mahasiswa yang ya semoga aja tidak ya. Ya karena lab ini juga dibatasin, sudah diatur kalau untuk penggunaan lab itu dibatasin dan cuma beberapa orang saja. Jadi kalau misalnya masuk pun itu maksimal 2-3 orang. Jadi ini tunggu saja infonya, belum dikabarkan dari kalabnya. Yang penting saya tahu ya yang bisa itu berapa orang. Nah yang nanti nggak bisa itu nanti mungkin dikasih tugas untuk mencari jurnal. Ya seperti itu. Ada lagi? Pak, terima kasih banyak Pak. Saya Pak, Indonesia Pak. Ya gimana? Mau bertanya Pak, kan kemarin sudah saya kumpulkan Pak yang untuk tugas individu dan kelompoknya kemarin malam. Apakah email saya sudah masuk Pak? Sudah. Baik, Oke. Pak. Itu sudah semuanya ya, dipastikan ya? Sudah Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau gitu saya akhiri belajar lagi ya. Jadi tidak harus nunggu sinkron. Jadi kalian bisa baca-baca di luar pertemuan ini untuk memperkaya pengetahuan. Jadi materi logam ini basic ya. Jadi harus dipahami karena akan digunakan sampai kalian tingkat akhir. Oke, dari saya cukup. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.